Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah, NPM 9201402111003, Prodi Biologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah ekologi hewan, yaitu membuat pembelajaran tentang geografi hewan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan hewan-hewan atau bagian khusus terpenting dari dunia hewan, dengan kondisi dan keadaannya yang ada di permukaan bumi beserta penyebaran dan aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan dalam satu lingkungan ataupun wilayah tertentu. Selalu terjadi interaksi dan antara aksi populasi atau spesies dengan spesies lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok, suatu bentuk kehidupan. Di dalam komunitas tersebut selalu terdapat komponen-komponen flora, fauna, dan mikroorganisme maupun manusia. Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora akademik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora akademik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah, contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Persebaran fauna. Fauna atau hewan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Garis khayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Walke. Sementara garis khayal yang memisahkan antara fauna di Indonesia sebagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna di Indonesia bagian barat. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hewannya tidak memiliki kantung. Yang kedua, banyak jenis kera. Yang ketiga, mamalia memiliki tubuh yang cukup besar. Yang keempat, dapat ditemukan berbagai jenis reptil. Yang kelima, dapat dijumpai berbagai jenis burung bersuara merdu dengan warna yang indah. Yang keenam, memiliki banyak jenis ikan tawar. Ada beberapa contoh jenis fauna di Indonesia bagian barat seperti mamalia harimau Sumatera, badak bercula 1, kerbau, banteng, gajah, tapir, keraras. Hewan reptil, buaya, ular, biawak, terenggiling, tokek, bunglon, kura-kura. Burung, elang, jarak, merak, kutilang, gagak, burung hantu. Primata, orang utan, surili, bekantan. Jenis hewan unggas, serangga, ikan tawar, pesaut, jenis lumba-lumba. Fauna di Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Tipe fauna di bagian ini merupakan hewan yang cuma ada di wilayah bagian tengah, tipe peralihan, yang dengan jelas berbeda dengan jenis hewan yang berbeda di bagian barat dan timur Indonesia. Garis Walke merupakan garis yang memisahkan antara tipe hewan di bagian barat dan garis Weber di bagian timur. Habitatnya tersebut di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. Yang kedua, bersifat endemis, hanya terdapat di suatu wilayah saja. Yang ketiga, tipe peralihan yang terancam punah dan sangat langka dapat dikategorikan sebagai tipe hewan endemik. Ada beberapa jenis fauna Indonesia bagian tengah peralihan, yakni komodo, binatang sejenis reptil yang tidak dapat ditemukan di daerah lain atau negara lain, cuma ada di Pulau Komodo dan Indonesia. Komodo adalah hewan langka yang dilindungi karena habitatnya yang semakin menyempit. Yang kedua, babi rusa hanya terdapat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, anoa, binatang khas Sulawesi anoa, memiliki ukuran badan yang lebih kecil, mirip sapi. Yang keempat, burung maleo di Sulawesi. Yang kelima, monyet hitam di Sulawesi. Keenam, kura-kura leher ular di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ketujuh, khusus di Sulawesi. Ke-8, burung di Sulawesi. 9, burung kakatua kecil jambu kuning di Nusa Tenggara Timur. Ke-10, trisius primita kecil di Nusa Tenggara Timur. Fauna di Indonesia bagian timur tipe Australis. Fauna di bagian timur Indonesia tipe Australis yang memiliki kemiripan dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australis. Terdapat berbagai macam jenis burung yang dilindungi dan berhabitat asli di timur Indonesia. Ciri-ciri fauna di Indonesia bagian timur tipe Australis sebagai berikut. Yang ke-1, memiliki tubuh yang relatif kecil. Yang kedua, berbagai jenis burung warna bulu yang menawan. Ketiga, tidak ditemukan kera di hutannya. Keempat, memiliki banyak binatang berkantong. Kelima, ikan air tawar yang ada relatif lebih sedikit. Yang keenam, terdapat banyak hewan yang bertanduk. Adapun contoh fauna yang hidup di bagian timur yakni burung cendrawasih, kanguru, pohon, burung kakatua putih di Taman Nasional Aktajawe, Lolobata di Pulau Halmahera. Burung kasuari terdapat 2 jenis, yaitu kasuari kerdil dan kasuari gelambir tunggal. Mandar kandang, burung endemik di Maluku. Berbagai jenis burung lainnya seperti namudur, raja udang, bidadari, dan nuri. Suatu makhluk hidup tidak hanya tergantung pada makhluk hidup yang lainnya, namun juga tergantung pada makhluk yang tidak hidup atau di lingkungan fisik. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya sebagai wadah atau tempat kehidupannya, selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan maupun mutasi dan modifikasi, sebab adanya variasi-variasi atau interferensi lingkungan memiliki seleksi alamiah. Seleksi tersebut dapat berupa rintangan, halangan, saingan, kompetisi, dominasi, pergerakan, penyebaran atau migrasi, dan seterusnya. Perkembangan makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, antara lain: A. Evolusi terjadi karena faktor letak geografis. B. Evolusi karena faktor lingkungan dan genetika. C. Evolusi karena faktor adaptasi dan seleksi. D. Evolusi karena faktor seleksi buatan.
Dalam perkembangan makhluk hidup di muka bumi banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal ini disebabkan oleh pertambahan populasi manusia yang begitu cepat mengakibatkan sistem ekologi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan di permukaan bumi menjadi tergantung. Oleh sebab itu alam perlu lindungan dan diawetkan atau dikonservasi agar tidak terjadi kemusuhan dari spesies-spesies makhluk hidup. Pemetaan alam juga mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan alam dibagi dua kategori, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam umum merupakan suatu kesatuan, yaitu flora, fauna, dan tanahnya. Sedangkan perlindungan dengan tujuan tertentu melindungi suatu atau beberapa unsur dari alam daerah tertentu. Perlindungan alam umum dibagi menjadi 3, yaitu A. Perlindungan alam ketat, B. Perlindungan alam terbimbing, C. National Park. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu dibagi menjadi perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, perlindungan antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan hutan, perlindungan marga swasta, dan perlindungan ikan. Ya, itulah tadi pembelajaran tentang geografi hewan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.